"Lihat, teh manis yang ada di gelas itu apa isinya?" kata si bapak tua itu lagi. Anjani dan Wida tambah merinding tidak karuan setelah melihat yang ada di gelas itu isinya darah segar. "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Wida gemetar. "Terus kemana para penumpang lainnya? Kenapa tiba-tiba menghilang?" lanjut Anjani. "Ayo, ikuti saya kalau kalian ingin selamat," jawab si bapak tua itu. Wida dan Anjani menuruti ajakan bapak tua itu. Seperti anak ayam yang menuruti ajakan induknya mengikuti kemana bapak tua itu berjalan. Tiba-tiba, angin berhembus dengan kencangnya. Semua pohon-pohon dedaunannya meliuk-liuk bergoyang mengikuti arah angin. Tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya. Bapak tua itu mengajak Anjani dan Wida berteduh di rumah salah satu penduduk sekitar. Setelah sampai di depan rumah penduduk, mereka duduk di teras. Sambil melepas ketegangan yang baru saja dialami Wida dan Anjani, bapak tua itu memperkenalkan diri. "Perkenalkan, nama bapak adalah Bagaskoro. Kalian cukup panggil saya Pak Bagas." "Oh iya Pak, perkenalkan juga, nama saya Anjani, dan teman saya ini namanya Wida," ucap Anjani. Agak sedikit lega, ternyata bapak misterius ini sepertinya manusia seutuhnya, bukan jelmaan dari makhluk halus. "Perlu kalian ketahui, bapak sudah dari semenjak di dalam bus mengamati Mbak Anjani. Dan bapak paham, Mbak Anjani selama di perjalanan di dalam bus duduk dengan makhluk tak kasat mata. Makanya bapak selalu mengawasi Mbak Anjani dari semenjak di bus hingga saat ini." "Maksud Pak Bagas apa ya? Saya tidak paham," tanya Wida merasa aneh. Karena Wida belum tahu kalau Anjani duduk dengan hantu. "Begini Nak Wida, Anjani selama di perjalanan dia merasa ada teman satu bangku di sampingnya. Tapi pada kenyataannya bangku itu kosong tanpa penumpang." "Apa itu benar Anjani?" tanya Wida setengah tidak percaya. Dan Anjani hanya menganggukkan kepala saja. "Tapi memang saya melihat di kursi Anjani hanya Anjani sendiri yang duduk. Tidak ada penumpang lain," lanjut Wida masih merasa bingung. "Baiklah, sekarang kita hanya bertiga, sementara penumpang yang lain entah kemana. Kita harus lebih berhati-hati lagi berada di hutan ini. Banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar yang sering terjadi. Pokoknya banyak-banyak berdoa saja ya. Bapak akan selalu ada di samping kalian," Pak Bagas sedikit menjelaskan. Sementara Wida dan Anjani hanya mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar ucapan Pak Bagas. "Coba Mbak Wida dan Mbak Anjani perhatikan warung yang barusan kalian singgahi. Sekarang warung itu sudah tidak ada kan?" lanjut Pak Bagas sambil menunjuk ke deretan pohon-pohon besar yang terlihat angker. Wida dan Anjani terperangah melihat warung yang tadi mereka singgahi sudah tidak ada, dan yang ada hanya deretan pohon tua yang terlihat angker. Anjani dan Wida benar-benar merasa merinding dibuatnya. "Jadi warung itu hanyalah warung gaib," kata Pak Bagas. "Dan itu sering ditemui para pengguna jalan yang melintasi hutan alas roban ini," lanjut Pak Bagas lagi. "Pernah waktu itu ada pengguna jalan satu keluarga pergi mudik ke Jakarta dan melintasi hutan ini malam hari. Tiba-tiba mereka melihat warung makan. Karena merasa lapar, mereka turun makan di warung itu. Tapi
Ketika mereka pulang balik ke Semarang dan melewati jalan yang sama, mereka mencari warung makan yang pernah mereka singgahi. Tapi yang mereka lihat hanyalah tebing jurang yang menganga. Tidak ada satupun warung di situ. Itu terlihat jelas karena mereka melintasi hutan ini siang hari. Terus bagaimana nasib kita, Pak? Apakah kejadian bus banting setir juga karena ulah penghuni hutan ini ya? Tanya Anjani. Cerita kehidupan di dunia ini memiliki dua sisi kehidupan. Ada yang nyata dan ada yang tidak nyata. Yang tidak nyata salah satunya yang dimiliki oleh kaum jin atau makhluk halus yang terkadang mereka menyerupai wujud manusia. Dengan cara itulah mereka mengganggu kehidupan manusia. Seperti yang dialami Anjani dan Wida saat ini. Mereka seolah-olah berada di warung, yang sebetulnya warung itu hanyalah jelmaan mereka. Begitulah Mbak Anjani, itu salah satu penyebabnya, jawab Pak Bagas. Wanita yang menyeberang di jalan secara tiba-tiba yang menyebabkan bus kita banting setir itu salah satu ulah mereka. Berarti yang diceritakan Pak supir itu benar? Tanya Anjani. Iya benar. Dan wanita yang menyeberang jalan itu, yang Mbak Anjani lihat di atas pohon, sekaligus pelayan warung gaib tadi. Jelas Pak Bagas. Kenapa saya bisa tahu banyak masalah kejadian malam ini? Karena saya indigo. Lanjut Pak Bagas lagi. Terus Pak sopir dan penumpang lainnya pada kemana, Pak? Kok nggak ketahuan perginya? Tanya Wida penasaran. Tidak ada penumpang lain di warung itu. Hanya kalian berdua yang ada di warung itu. Yang lainnya sudah pergi sejak Wida menjemput Anjani sewaktu Anjani menjerit melihat sosok wanita di atas pohon itu. Yang kalian lihat di warung itu hanya makhluk-makhluk penunggu hutan ini yang menyerupai mereka. Jelas Pak Bagas. Tenang saja, kalaupun bus pengganti tidak kunjung datang, Bapak sudah menelpon famili Bapak untuk menjemput Bapak. Kalian boleh ikut mobil Bapak. Nanti Bapak antar sampai rumah masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih Pak, jawab Anjani dan Wida bersamaan. Ya sudah, kalian istirahat saja dulu di teras ini. Bapak yang jaga kalian. Bapak nggak akan tidur, ucap Pak Bagas berusaha menenangkan Anjani dan Wida. Karena merasa lelah, mereka menuruti apa yang dikatakan Pak Bagas. Mereka berdua langsung tertidur lelap. Sementara suasana hutan benar-benar sunyi senyap. Hanya ada suara-suara binatang yang berlomba-lomba saling bersahutan. Terkadang terdengar suara lolongan anjing. Terkadang terdengar lolongan suara serigala. Membuat suasana malam ini semakin mencekam. Sementara angin tambah bertiup kencang, sehingga rasa dinginnya menusuk di badan. Karena Pak Bagas juga merasa lelah, tanpa sadar Pak Bagas juga ikut tertidur. Tiba-tiba, Anjani dan Wida merasakan lantai yang ditempati mereka tidur jadi dingin dan lembab, dan seperti bau aroma tanah. Begitu juga yang dirasakan oleh Pak Bagas. Mereka bertiga terbangun dari tidurnya. Dan betapa terkejutnya ketika mereka bangun sudah tidak berada di teras rumah penduduk, melainkan berada di atas tanah yang basah dan dikelilingi oleh kain panjang yang berwarna putih. Pak Bagas berusaha menenangkan Anjani dan Wida. Beliau paham di mana dia sekarang berada. Apa yang dia khawatirkan ternyata terjadi. Sebelum Pak Bagas tadi sempat terlelap, dia merasakan kehadiran ada beberapa makhluk tak kasat mata berada di sekelilingnya. Tapi karena Pak Bagas merasakan kantuk yang sangat luar biasa, entah itu efek kelelahan atau karena pengaruh sirepan dari makhluk penunggu hutan ini. Kalian tenang ya, tidak usah panik. Bapak tahu kita sekarang berada di mana.
Jelas, Pak Bagas. Kita ada di mana, Pak? Tanya Wida dan Anjani bersamaan. Kenapa kita bisa tidur di sini? Bukannya tadi kita tertidur di depan teras rumah warga ya, Pak? Lanjut Wida merasa bingung. Emang Bapak tadi ikut tidur juga ya? Tanya Anjani. Iya, Mbak. Tadi Bapak sempat tertidur, entah karena faktor kelelahan atau karena faktor lain. Jadi Bapak juga tidak sadar kok tiba-tiba bisa ada di tempat ini. Terus kita sekarang ini ada di mana, Pak? Tanya Wida lagi. Kita sekarang ada di tengah hutan di daerah pemakaman penduduk daerah sini, jawab Pak Bagas. Tradisi di daerah ini, setiap pemakaman pasti dikelilingi kain putih panjang, dan yang memindahkan kita sampai ke tempat ini salah satu penunggu hutan ini. Suara lolongan anjing dan serigala terdengar saling bersahutan. Sementara hujan masih turun rintik-rintik, diiringi angin yang berhembus sedikit kencang membuat suasana semakin mencekam. Apalagi melihat sekeliling area pemakaman penduduk ada yang diberi kelambu kuburannya. Ada yang dibikin seperti rumah kecil, ada yang diberi patung di atas kuburannya. Dan di sisi area pemakaman ini banyak pohon tua yang sangat besar dan tinggi. Mereka berdiri kokoh, dan akar pohonnya yang besar sudah menjalar kemana-mana. Ya sudah, sekarang mari ikuti Bapak menyusuri hutan ini. Kita cari jalan keluar. Kalau kita selalu menyebut nama Allah, insya Allah kita bisa keluar dari gangguan penunggu hutan ala sorban ini. Ajak Pak Bagas. Tapi hutan ini sangat gelap, Pak. Sahut Anjani merasa takut. Bagaimana kita bisa menyusuri hutan untuk mencari jalan keluar, Pak? Lanjut Anjani. Ada yang bawa senter tidak? Tanya Pak Bagas. Atau senter HP? Soalnya HP Bapak sudah tinggal sedikit baterainya. Khawatir nanti ada yang jemput, HP Bapak tidak bisa dihubungi. Punya saya masih penuh, Pak, ucap Wida. Mari kita pelan-pelan menyusuri hutan ini, ajak Wida semangat. Apa tidak sebaiknya nunggu subuh dulu baru kita keluar dari hutan ini? Tanya Anjani sedikit ragu. Saya takut berjalan di tengah kegelapan seperti ini, walaupun ada senter. Dan sekarang baru pukul 3. Tapi saya nggak mau berlama-lama di area pemakaman ini, sahut Wida, tidak suka dengan saran Anjani. Sudah, jangan berdebat, kata Pak Bagas. Kita berjalan sambil saling berpegangan tangan supaya tidak terpisah. Biar Bapak yang memegang senter, jadi posisi Bapak ada di belakang kalian. Dan selama berjalan, kita harus terus berdoa. Semoga Tuhan melindungi kita semua dan bisa keluar dari hutan ini. Dan ingat, pikiran jangan kosong ya. Baik, Pak, jawab Anjani dan Wida bersamaan. Akhirnya Anjani dan Wida menuruti perkataan Pak Bagas. Mereka mulai berjalan di tengah kegelapan menyusuri hutan. Posisi di barisan paling depan Anjani. Selama berjalan, sesekali Anjani seperti melihat ada bayangan putih berkelabat. Dan tiba-tiba Anjani berhenti berjalan. Dia tidak bergeming sama sekali, membuat heran Wida dan Pak Bagas. Anjani, kenapa berhenti? Tanya Wida heran. Ayo terus jalan biar cepat menemukan jalan keluar hutan ini, lanjut Wida. Sementara Pak Bagas sepertinya sudah paham apa yang sedang terjadi pada Anjani. Coba Mbak Wida lepaskan tangan Anjani, perintah dari Pak Bagas.
Dan ketika Wida mau melepaskan pegangan tangannya, Anjani mencengkram kuat tangan Wida sehingga Wida sulit melepaskan tangan Anjani. Sementara Anjani posisinya masih membelakangi Wida. "Pak Bagas, saya sulit melepaskan tangan Anjani, Pak," teriak Wida. "Tanganku sakit sekali. Pegangan tangan Anjani kuat sekali, Pak," lanjut Wida meringis kesakitan. Tiba-tiba Anjani menoleh ke belakang ke arah Wida dan Pak Bagas. Dan ternyata wajah Anjani sudah berubah, bukan lagi wajah Anjani yang sesungguhnya. Tapi wajahnya berubah menyerupai wanita yang duduk di atas pohon yang pernah Wida lihat. Matanya merah nanar melihat Anjani dan Pak Bagas. Mulutnya menyeringai seperti mau menelan hidup-hidup Wida dan Pak Bagas. Anjani benar-benar telah berubah wujud menjadi wanita yang duduk di atas pohon itu. Dengan mengenakan pakaian pesta berwarna putih, rambutnya terurai sedikit berantakan. "Bagaimana ini Pak Bagas? Sepertinya dia kesurupan, Pak," teriak Wida ketakutan. "Mbak Wida harus tenang. Selama ada Bapak, insya Allah masalah ini bisa diatasi," sahut Pak Bagas, berusaha untuk menenangkan Wida. "Sekarang Mbak Wida ikuti Bapak ya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi dan Al-Ikhlas, serta surat Anas," teriak Pak Bagas. "Kita baca berulang-ulang sebanyak-banyaknya sampai makhluk yang merasuki Anjani itu keluar dari tubuhnya," lanjut Pak Bagas lagi. "Baik Pak," jawab Wida. Pak Bagas dan Wida terus berulang-ulang membaca surat yang tadi disebutkan Pak Bagas. Kalau dihitung, mungkin ada sampai 10 kali mereka membaca surat-surat tersebut. Sementara wujud wanita yang merasuki Anjani seperti merasa kepanasan sambil teriak-teriak meronta-ronta. Perlahan-lahan pegangan tangan Anjani yang semula mencengkeram kuat tangan Wida mulai mengendor. Wida langsung melepaskan pegangan tangan Anjani. Sementara tubuh Anjani mulai melemah lunglai, kemudian jatuh tersungkur ke tanah. Dan berangsur-angsur, Anjani berubah wujud ke aslinya kembali. "Coba Mbak Wida minggir dulu, Bapak mau melihat kondisi Anjani," ucap Pak Bagas. Wida langsung menepi dan memegangi senter HP-nya. Sementara masih dengan kondisi yang tenang, Pak Bagas sambil terus membaca surat-surat yang tadi dibacakan. Lama-lama, Anjani berubah wujud kembali seperti semula. Ketika Pak Bagas membalikan tubuh Anjani, wajah Anjani sudah kembali normal. Setelah dibacakan ayat kursi sebanyak 3 kali oleh Pak Bagas, Anjani pelan-pelan membuka matanya dan mulai sadar. "Alhamdulillah," ucap Pak Bagas dan Wida bersamaan. "Syukurlah kamu sudah sadar Anjani," kata Wida merasa lega. Temannya sudah melewati masa-masa yang menegangkan dan sangat menyeramkan. Sementara tubuh Anjani masih lemas dan seperti orang linglung. "Ada apa ini? Kenapa saya jadi tertidur di tanah? Apa yang sudah terjadi dengan saya?" Anjani memberondong mereka pertanyaan karena merasa bingung tidak tahu apa yang sudah terjadi pada dirinya. Waktu sudah hampir subuh. Suasana hutan masih gelap diselimuti oleh kabut. Menjelang subuh, udara jadi semakin dingin yang sangat menusuk hingga menembus ke tulang. Wida melirik jam tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:45. Yang berarti sebentar lagi waktu subuh hampir tiba. Ada perasaan sedikit lega menggelayuti hati Wida karena sebentar lagi pagi akan tiba. Matahari akan segera terbit menyinari gelapnya alas roban yang penuh dengan misteri di dalamnya. Wida seperti berada dalam mimpi melewati malam di alas roban ini.
Setelah apa yang Wida alami, kejadian-kejadian di luar nalarnya bersama Anjani dan Pak Bagas. Dan Wida merasakan malam ini begitu sangat panjang dan lama sekali. Anjani masih terduduk lemas, dan sepertinya Pak Bagas masih mendoakan Anjani, khawatir makhluk yang tadi merasuki Anjani dan mengganggunya lagi. Terlihat dari mulutnya, Pak Bagas masih komat-kamit membacakan sesuatu untuk Anjani. Wida merasa sedikit lega. Untung malam ini Wida dan Anjani bertemu dengan Pak Bagas. "Mbak Wida," panggil Pak Bagas membuyarkan lamunan Wida. "Iya Pak," jawab Wida. "Bagaimana kondisi Anjani Pak? Apa sudah pulih?" tanya Wida sambil berjongkok melihat keadaan temannya itu. "Kesadarannya sudah mulai pulih," jawab Pak Bagas. "Tapi badannya masih lemas, belum bisa melanjutkan perjalanan. Kita duduk di sini dulu sambil menunggu subuh ya. Sebentar lagi akan terdengar suara adzan berkumandang, dan matahari akan segera terbit, sehingga akan menerangi hutan ini. Jadi kita bisa leluasa mencari jalan keluar dari hutan ini. Saya masih ada sedikit air minum dan beberapa potong roti. Biar saya berikan untuk Anjani dan Bapak untuk mengganjal perut kita yang sudah mulai keroncongan," ucap Wida sambil mengeluarkan botol minuman air mineral dan beberapa potong roti. "Tolong ajak ngobrol Anjani supaya pikirannya tidak kosong lagi. Suruh dia makan rotinya," perintah Pak Bagas pada Wida. "Bapak akan mempelajari lingkungan sekitar hutan ini sambil mencari celah yang paling terdekat untuk segera kita keluar dari hutan ini," jelas Pak Bagas. "Baik Pak," jawab Wida sambil membuka botol minum dan menyodorkannya pada Anjani, lalu menyuapinya dengan sepotong roti. Karena Pak Bagas seorang indigo, dia masih melihat beberapa makhluk tak kasat mata sedang memperhatikan kehadiran mereka bertiga di tengah hutan ini. Tapi kali ini mereka hanya sebatas mengamati saja, tidak mengganggu. Untungnya, Wida dan Anjani tidak bisa melihat mereka. Kalau saja mereka bisa melihat, pastinya mereka sudah menjerit ketakutan. Sementara, sosok perempuan yang baru saja merasuki Anjani masih terus mengintai Anjani. Sosok itu masih duduk bertengger di atas pohon besar. Sepertinya sosok itu akan mengikuti Anjani dan masih akan terus mengganggu dan mengikutinya. Entah apa yang diinginkannya. Pak Bagas menjadi sedikit khawatir pada Anjani. Suara adzan subuh mulai samar-samar terdengar dari kejauhan. Anjani, Wida, dan Pak Bagas merasa bersyukur sudah bisa melewati malam dengan rentetan kejadian yang sangat-sangat mencekam. Sementara Anjani sudah terlihat agak segar dan sudah kuat untuk kembali berjalan. Pak Bagas mengajak mereka untuk mencari sumber mata air untuk mengambil air wudhu. Setelah berjalan sekitar 15 menit, akhirnya mereka menemukan satu rumah penduduk. "Itu sepertinya rumah penduduk, Pak," kata Wida. "Iya betul Mbak Wida. Mari kita ke sana. Semoga rumah itu ada penghuninya ya, sehingga kita bisa ikut numpang sholat dan istirahat sejenak," ucap Pak Bagas merasa lega. "Kira-kira itu rumah gaib apa bukan ya Pak?" tanya Wida setengah berbisik. "Bapak sudah bisa melihat di rumah itu tidak ada aura mistisnya," jawab Pak Bagas. "Bapak bisa merasakannya dari sini. Semoga penghuninya ada di dalam ya," lanjut Pak Bagas penuh harap. Setelah sudah berada di depan rumah penduduk, Pak Bagas sedikit mengamati kondisi rumah itu. Rumah ini sepertinya ada penghuninya, terlihat dari halaman rumahnya yang bersih. Bangunannya terbuat dari bilik bambu dan atap rumahnya terbuat dari anyaman daun kelapa. Dan dinding rumahnya terbuat dari papan.
Setelah yakin rumah ini ada penghuninya, Pak Bagas mengucapkan salam, yang langsung dijawab oleh si pemilik rumah. Wida dan Anjani sedikit lega, ternyata ada orang di dalam rumah ini. Kemudian pintu mulai terbuka dan keluar seorang nenek yang rambutnya memutih semua. Siapa kalian? Subuh-subuh sudah ada di tengah hutan seperti ini. Siapa, Nek? Suara anak perempuan berteriak dari dalam, dan kemudian ikut keluar dari dalam rumah. Banyak tamu rupanya, Nek, ucap anak perempuan kecil itu pada neneknya sambil tersenyum pada kami. Anak itu berusia sekitar 10 tahun. Wajahnya cantik. Iya, Nek, maaf subuh-subuh sudah mengganggu Nenek. Apa boleh kami numpang sholat dan ke kamar kecil, Nek? Ucap Pak Bagas sopan dan penuh harap. Oh alah, tentu boleh. Mari silakan masuk ke dalam, ajak nenek ramah. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Ayo cu, ajak tamu kita ke kamar mandi, ucap sang nenek kepada cucunya. Mari mbak, bapak, ikuti saya ke dapur, ajak bocah kecil itu kepada mereka. Wida dan Anjani yang duluan ke kamar mandi ya. Bapak mau ngobrol dulu sama nenek, ucap Pak Bagas, sambil mengamati si nenek untuk meyakinkan kalau nenek ini manusia seutuhnya. Dan Pak Bagas merasa tenang, karena nenek ini manusia biasa seperti mereka, bukan manusia jelmaan. Wida dan Anjani langsung ke kamar mandi mengambil air wudhu. Setelah mereka wudhu, kemudian mereka diantar oleh anak kecil itu ke kamar untuk sholat. Setelah mereka selesai melaksanakan sholat subuh, Anjani dan Wida mengamati sekeliling kamar yang sederhana, tapi bersih dan terawat. Tiba-tiba mata Wida tertuju pada sebuah bingkai foto yang wajahnya tidak asing lagi. Kemudian Wida mencolek Anjani sambil menunjukkan figura foto yang ada di meja kamar. Anjani tertegun dan menutup mulutnya. Dia terkesiap melihat foto yang wajahnya amat sekali ia kenali. Iya, wajah di foto itu wajah yang duduk dengan Anjani di bus, wajah yang menjadi pelayan gaib semalam, dan wajah yang semalam duduk di atas pohon. Suasana alas roban pagi ini cerah setelah semalaman turun hujan. Sinar matahari menembus rimbunan pohon yang ada di hutan. Burung-burung yang ada di sekitar hutan saling berkicau bersaut-sautan, membuat suasana yang ada di sekitar hutan itu terasa nyaman. Ternyata, di dekat rumah nenek selang beberapa meter terdapat rumah penduduk. Dari penjelasan nenek kepada Pak Bagas, ternyata tidak jauh lagi untuk bisa keluar dari hutan ini. Sementara Wida dan Anjani masih bingung dengan keberadaan foto wanita yang ada di meja kamar. Ketika mereka sedang bingung, cucu nenek itu masuk ke kamar. Sudah selesai ya mbak sholatnya? Sapa anak kecil itu ramah. Adik, namanya siapa? Tanya Anjani. Oh iya, kita belum kenalan ya mbak. Nama saya Bunga. Saya di sini tinggal berdua sama nenek. Oh, cuma tinggal berdua sama nenek, sahut Wida. Terus, itu wanita cantik yang ada di foto itu siapa, dek? Tanya Wida mulai menyelidik dan sedikit memancing. Oh, itu Ibu Bunga. Beliau sudah meninggal sewaktu mencari kayu di hutan. Raut wajah Bunga mulai terlihat sedih. Ibu meninggal belum lama, sekitar sebulan yang lalu, lanjut Bunga. Dan Bunga masih sering merasakan kehadiran ibunya di rumah ini.
Terutama kalau malam hari, ibunya suka datang menemani Bunga untuk tidur. Merinding, itu yang dirasakan Anjani dan Wida ketika mendengar penuturan Bunga. "Mari kita keluar temui nenek," ajak Wida pada Bunga dan Anjani. Mereka pun keluar dari kamar dan mendapati nenek dan Pak Bagas sedang berbincang-bincang di teras. Anjani melihat sang nenek memegangi sebuah bingkai foto yang tidak lain adalah foto ibunya Bunga. Mata sang nenek tidak lepas dari foto itu. Terlihat juga wajah dukanya. "Kalian sudah melihat foto itu kan?" tanya Pak Bagas. Seperti paham apa yang ada di pikiran mereka. "Iya Pak, kami juga sudah melihatnya di kamar Bunga," jawab Anjani. "Bapak sudah menceritakan semua tentang apa yang sudah kita alami semalam sama nenek," jelas Pak Bagas pada Wida dan Anjani. "Dan nenek juga sudah menceritakan tentang peristiwa yang menimpa Ibunda Bunga," lanjutnya. "Apa sebenarnya yang sudah terjadi pada ibunya Bunga, Pak?" tanya Anjani dan Wida pada Pak Bagas, sambil memeluk nenek berusaha memberikan kekuatan. Pak Bagas menceritakan seperti yang sudah diceritakan sama nenek kepadanya. Ibunda Bunga bernama Suratmi. Di hari yang naas itu, Suratmi sedang mencari kayu bakar di tengah hutan sendirian. Sampai sore Suratmi tidak kunjung pulang. Nenek pun jadi khawatir dan berusaha mencari Suratmi. Dan tidak jauh dari rumah nenek, Suratmi ditemukan tidak bernyawa dengan kondisi tidak berbusana. Sepertinya ada yang telah memperkosanya. Hingga saat ini polisi belum bisa mengetahui pelakunya siapa. Itulah yang membuat nenek sedih dan sangat merasa kehilangan putri satu-satunya itu. Waktu sudah menunjukkan jam 10 pagi. Akhirnya dengan perasaan berat, mereka berpamitan pulang untuk melanjutkan perjalanan keluar dari hutan ini. Dan Pak Bagas sudah diberi petunjuk jalan oleh nenek Bunga. Jalan alternatif yang cepat untuk menuju keluar dari hutan. Tapi ternyata tidak semudah yang ada di bayangan mereka untuk bisa keluar dari hutan alas roban ini. Jalan pintas yang diberikan oleh nenek tidak mudah ditelusuri. Mau bertanya pada seseorang juga susah, karena di hutan seperti ini sangat jarang sekali orang lewat. Setelah berjalan hampir 1 jam tanpa istirahat, akhirnya mereka melihat ada bus yang semalam ditumpangi oleh Anjani, Wida, dan Pak Bagas. Pak Bagas berusaha mendekati bus itu dan meyakinkan kalau bus itu memang bus yang ia tumpangi semalam. Setelah dicek lebih dekat lagi, ternyata benar itu bus yang mereka tumpangi. Tapi kemana supir, kernet, dan para penumpang lainnya? Kondisi bus terlihat jelas karena siang hari. Kondisinya rusak berat karena menabrak pohon-pohon yang ada di hutan. Kalau kita sudah menemukan bus yang kita tumpangi semalam, berarti kita hampir menemukan jalan keluar dari hutan ini, kata Anjani. "Iya betul Pak," sahut Wida. "Ayo kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Siapa tahu setelah keluar dari hutan kita bisa bertemu dengan penumpang yang lainnya," ajak Wida. "Baiklah, kita tetap lanjutkan perjalanan. Semoga kita bisa segera keluar dari hutan ini," ucap Pak Bagas. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Sekitar 15 menit mereka berjalan, akhirnya mereka bisa keluar dari alas roban. Jalan raya sudah mulai terlihat. Suara kendaraan sudah mulai terdengar. Tidak lama kemudian HP Pak Bagas berdering. Dan ketika diangkat, rupanya mobil yang menjemput Pak Bagas sudah ada di depan pinggir hutan. Dan mereka sudah menunggu sekitar 30 menit yang lalu.
Kemudian Pak Bagas sedikit menjelaskan tentang lokasi dia berada. Selang beberapa menit, datanglah mobil Avanza hitam menghampiri Pak Bagas. Setelah Pak Bagas mengecek siapa yang ada di dalam mobil, Pak Bagas kemudian mengajak Anjani dan Wida untuk segera naik ke mobil itu. Tanpa pikir panjang lagi, mereka langsung masuk ke dalam mobil. Sekarang kita sudah lepas dari keganasan makhluk tak kasat mata penunggu hutan ini, ucap Pak Bagas. Oh iya, Bapak hampir lupa, kenalkan ini putra Bapak, namanya Doni, ucap Pak Bagas memperkenalkan anaknya. Ini Wida dan Anjani, ucap Pak Bagas pada putranya. Doni mengangguk sambil tersenyum pada mereka. Suasana jalanan masih terlihat lengang dan sunyi sekali. Udara di daerah Alas Roban walaupun cerah tapi masih terasa dingin. Pak Bagas merasa tenang, karena sekarang sudah berada di mobil, sudah bisa melewati malam yang dipenuhi dengan misteri. Ketika Pak Bagas sedang rileks duduk di kursi depan, matanya sempat melirik kaca spion. Sepintas, matanya seperti melihat ada yang duduk di kursi belakang. Iya, ada sosok bayangan Suratmi terlihat dari kaca depan. Spontan Pak Bagas menengok ke belakang, dan ternyata betul Suratmi sedang duduk di jok belakang. Dia tersenyum pada Pak Bagas. Anjani sedikit curiga kenapa Pak Bagas seperti melihat sesuatu di belakang. Kemudian ia bertanya. Tapi Pak Bagas berusaha menutupi apa yang barusan dia lihat di jok belakang. Tidak apa-apa Mbak, jawab Pak Bagas. Sebaiknya kita tetap membaca ayat kursi selama masih di daerah Alas Roban, sampai kita benar-benar keluar dari daerah sini, perintah Pak Bagas. Baik Pak, jawab mereka bersamaan. Syukurlah. Tidak lama kemudian ketika Pak Bagas menengok lagi ke jok belakang, ternyata sosok Suratmi sudah menghilang. Suratmi sudah tidak mengikutinya lagi. Akhirnya, mereka keluar juga dari daerah Alas Roban. Perjalanan menuju rumah Anjani dan Wida harus ditembus sekitar 3 jam lagi. Sedangkan tempat tinggal Pak Bagas kurang lebih 2 jam lagi dari rumah Anjani dan Wida. Pak Bagas mengantar mereka sampai di depan rumahnya masing-masing. Anjani dan Wida merasa bersyukur mereka dipertemukan orang baik seperti Pak Bagas. Sementara untuk penumpang lainnya, mereka tidak tahu kabar selanjutnya. Mungkin mereka sudah pulang masing-masing ke tempat tujuan. Begitulah. Itu adalah perjalanan Anjani yang penuh dengan misteri. Sampai sekarang ia masih merinding kalau menceritakan kisah ini.